Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fikri dengan NIM 2892170015 S1 Manajemen Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Untuk presentasi UTS kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi operasi. Strategi operasi merupakan suatu langkah untuk menyusun rencana kegiatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat menciptakan dan menyusun keunggulan bersaing. Menurut Heiser dan Render 2014, strategi merupakan bagaimana organisasi berharap untuk mencapai misi dan tujuan. Untuk beberapa perusahaan, kegiatan tersebut merupakan proses yang berulang yang dimulai dengan berbagai pengenalan kondisi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi membutuhkan pemahaman yang baik terhadap lingkungan dalam menyusun strategi yang efektif. Strategi dapat menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, strategi sebagai rencana, yaitu strategi yang didesain sebelum tindakan dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Hal ini merupakan cara yang dilakukan para eksekutif untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Kedua, strategi sebagai cara, yaitu cara yang dilakukan untuk dapat melawan pesaing atau oposannya. Ketiga, strategi sebagai model, yaitu perilaku yang konsisten dalam seperangkat kegiatan. Keempat, strategi sebagai posisi, yaitu posisi organisasi pada lingkungan dengan menunjukkan bagaimana organisasi mencoba menghadapi pesaing dan tetap survive. Kelima, strategi sebagai perspektif, yaitu kepribadian organisasi yang melekat pada cara mempersepsikan dunia. Strategi bisa juga dapat tampak sebagai satu atau beberapa bentuk yang terjadi pada satu waktu. Secara bersama-sama, bentuk-bentuk strategi memberikan deskripsi strategi yang lebih komprehensif. Bentuk-bentuk tersebut sebagai berikut. Pertama, sasaran atau tujuan strategis. Sasaran berasal dari strategis dan target khusus untuk usaha organisasi. Kedua, taktik. Taktik merupakan tindakan atau kegiatan berdasarkan rencana dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada strategi. Fungsi utama taktik adalah memfokuskan usaha organisasi pada tugas-tugas yang apabila tercapai akan membantu mencapai sasaran organisasi. Ketiga, kebijakan dapat didefinisikan sebagai batasan dalam organisasi yang beroperasi, melaksanakan bisnis, dan menyelesaikan konflik antara berbagai ketidaksepakatan yang terjadi. Hal ini berarti strategi membantu mengurangi ketidakpastian organisasi dan anggotanya. Strategi juga membantu mengorganisasi, membuat interpretasi, serta berhubungan dengan pengalaman dan informasi yang masuk dengan cara yang konsisten. Pengurangan ketidakpastian membantu fungsi anggota lebih efisien dan mengurangi stresor. Oleh karena itu, strategi juga menyederhanakan berbagai tugas bagi anggota organisasi. Strategi disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang dan misi strategis organisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja organisasi secara keseluruhan, aspek-aspek program, kebijakan, dan perilaku merupakan aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi operasi. Strategi dan kegiatan operasional. Kegiatan manajemen operasional yang efektif harus dimulai dari penyusunan misi yang diturunkan dari misi organisasi. Misi tersebut disebut sebagai pedoman ke arah mana organisasi akan dibawa di masa mendatang. Misi tersebut akan terlaksana dengan perumusan strategi, yaitu bagaimana misi tersebut akan tercapai. Misi merupakan tujuan atau dasar pemikiran mengenai keberadaan organisasi. Misi suatu organisasi menunjukkan kontribusi apa yang akan diberikan organisasi kepada masyarakat. Misi juga menyediakan batasan dan fokus organisasi serta konsep seputar apa yang dilakukan atau yang dialami organisasi. Misi juga menunjukkan alasan keberadaan organisasi. Setelah misi organisasi tersusun, setiap bidang fungsional yang ada dalam perusahaan selanjutnya menentukan misi yang mendukung misi organisasi. Misi setiap fungsi tersebut, pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia dikembangkan untuk mendukung misi organisasi. Selanjutnya, strategi merupakan rencana kegiatan organisasi untuk mencapai misinya. Setiap bidang fungsional juga memiliki strategi untuk mencapai misi masing-masing bidang fungsional yang telah disusun untuk mendukung misi organisasi. Strategi tersebut mengeksploitasi kesempatan, kekuatan, menetralisir ancaman, dan menghindari kelemahan.
Perusahaan mencapai misi dengan 3 cara konseptual, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, serta tangkap atau respon. Hal ini berarti manajemen operasional menghasilkan produk atau menyampaikan layanan lebih baik atau berbeda dari yang lain, murah dan lebih tangkap terhadap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Manajer operasional mengubah konsep strategis tersebut ke dalam tugas atau kegiatan yang nyata untuk dapat dicapai. Kombinasi dari ketiga konsep strategi tersebut dapat menyusun sistem yang unik dan memiliki keunggulan bersaing. Masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk mencapai misi yang tentu saja tidak sama antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Manajer operasional pada umumnya menggabungkan atau mengkombinasikan ketiga strategi tersebut sekaligus. Strategi diferensiasi berarti menekankan perhatian pada keunikan. Kesempatan perusahaan untuk menciptakan keunikan bukan hanya berada pada satu fungsi atau kegiatan, tetapi bisa berasal dari berbagai lokasi virtual dalam perusahaan. Terlebih lagi karena banyak produk mencakup juga layanan atau jasa, dan banyak jasa atau layanan mencakup juga produk. Kesempatan untuk menciptakan keunikan dibatasi hanya oleh imajinasi. Oleh karena itu, diferensiasi juga dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar karakteristik fisik dan atribut layanan, yang meliputi segala sesuatu mengenai produk dan jasa yang mempengaruhi nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Hal ini dapat meliputi kenyamanan produk, karakteristik produk, atau layanan yang terkait dengan produk. Layanan atau jasa yang terkait dengan produk dapat meliputi kenyamanan lokasi, karyawan yang terlatih dalam memberikan layanan perawatan atau perawatan dan pemeliharaan, serta masih banyak lagi jasa atau layanan yang menyertai produk. Persaingan dalam biaya juga merupakan strategi yang dapat digunakan manajer operasional dalam mencapai keunggulan bersaing. Penyusunan strategi operasional. Strategi operasional merupakan suatu strategi pada level fungsional, yaitu fungsi operasional yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk mengambil keputusan dalam kegiatan operasional. Strategi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis. Dalam hal ini terdapat generik bisnis strategi, yaitu low cost, producer, produk diferensiasi, dan market segmentasi. Strategi operasional juga dapat dikatakan sebagai suatu strategi fungsional yang berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan-keputusan operasional. Strategi operasional merupakan sebuah komitmen terhadap seluruh aktivitas yang telah direncanakan yang berada di dalam perusahaan. Strategi operasional terkait dengan aktivitas yang akan dijalankan oleh manajer operasional dengan memaksimalkan sebaik mungkin semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bisa menentukan indikator dari sebuah strategi operasional, yaitu pertama, komitmen terhadap aktivitas yang ada di dalam perusahaan; kedua, keadaan perusahaan yang ada saat ini dan yang masih direncanakan; ketiga, proses transformasi, yaitu aktivitas organisasi bisa menjadi memasukkan sebagai nilai tambah; keempat, kompetensi yang unik, yaitu kemampuan spesifik perusahaan dalam memberikan nilai tambah. Setelah misi tersusun dengan baik dan jelas, strategi dan implementasinya dapat mulai disusun. Strategi merupakan rencana tindakan kegiatan organisasi mencapai misi tersebut. Semua bidang fungsional dan organisasi juga mempunyai strategi untuk mencapai strategi organisasi. Perusahaan menggunakan strategi aliran fleksibel untuk menghasilkan produk atau jasa dalam jumlah kecil. Perbedaan jenis mesin dan karyawan dengan perbedaan keahlian dikelompokkan untuk memenuhi fungsi pembuatan produk atau jasa tersebut. Produk akan dipindahkan dari satu proses ke proses lain. Strategi aliran ini menggunakan peralatan dan karyawan yang diatur. Strategi tersebut cocok bagi perusahaan dengan jumlah banyak. Mencapai keunggulan bersaing melalui strategi operasional. Ketiga strategi, yaitu biaya rendah, lebih baik atau berbeda, dan cepat tangkap, memberikan kesempatan kepada manajer operasional untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan penciptaan sistem yang mempunyai keunggulan unik untuk memenangkan persaingan. Hal ini dicapai untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Strategi operasional berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan yang luas untuk menggunakan sumber daya perusahaan dalam mendukung strategi bersaing jangka panjang.
Strategi operasional perusahaan merupakan strategi yang secara komprehensif terintegrasi dengan strategi perusahaan. Strategi operasional melibatkan proses jangka panjang yang harus membantu perubahan yang direncanakan. Strategi operasional juga melibatkan keputusan yang terkait dengan desain proses dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses. Desain proses mencakup pemilihan teknologi yang tepat, pengukuran kerja lembur overtime dalam proses, peran persediaan dalam proses, dan pemilihan lokasi proses. Keputusan mengenai infrastruktur melibatkan gabungan logis dalam sistem perencanaan dan pengendalian, penjaminan kualitas dan pendekatan pengendalian struktur pembayaran kerja serta pengorganisasian fungsi operasi. Strategi operasi dapat dipandang sebagai bagian dari proses perencanaan yang mengkoordinasi sasaran operasional dengan sasaran organisasi. Karena sasaran organisasi mengubah kerja lembur, strategi operasional harus dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Kemampuan operasional organisasi dapat dipandang sebagai portofolio terbaik untuk beradaptasi dengan perubahan produk atau kebutuhan jasa pelanggan. Ada berbagai dimensi kompetitif yang membentuk posisi kompetitif perusahaan, antara lain biaya dan harga, kualitas, kecepatan penyampaian, reliabilitas penyampaian, perubahan permintaan, fleksibilitas, dan kecepatan pengenalan produk baru, serta berbagai kriteria lainnya. Pada dimensi biaya dan harga, produsen tentu beroperasi pada harga yang rendah untuk dapat mencapai profit dan sukses. Harga jual merupakan satu aspek persaingan yang terkait dan kualitas seperti performance dan penampilan yang terkait dengan harga yang lebih tinggi. Dimensi kualitas produk atau jasa mencakup kualitas desain dan kualitas proses. Kualitas desain terkait dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Baik pelanggan maupun produsen tidak mengharapkan menghasilkan produk yang rusak atau cacat. Karakteristik kualitas yang kedua adalah kualitas proses. Sasaran kualitas proses adalah menghasilkan produk dan jasa yang bebas cacat. Spesifikasi produk dan jasa ditentukan oleh pelanggan dengan toleransi kesalahan tertentu. Produsen harus mampu mendefinisikan bagaimana produk dan jasa disusun. Ketaatan pada spesifikasi adalah penting untuk menjamin reliabilitas produk atau jasa yang diperlukan. Selain biaya, harga, dan kualitas, kecepatan pembuatan produk atau penyampaian jasa juga penting dalam menjamin pelayanan yang cepat. Reliabilitas dalam penyampaian juga penting agar produk dan jasa yang ditawarkan lebih dipercaya pelanggan. Perubahan permintaan juga harus dengan cepat ditanggapi perusahaan. Ketika permintaan tinggi, hal yang penting adalah kemampuan untuk mengurai biaya berkaitan dengan skala ekonomi dan investasi dalam teknologi baru yang mudah dijustifikasi. Namun, permintaan yang menurun juga harus ditanggapi dengan pengurangan aset. Kemampuan untuk secara efektif menanggapi permintaan pasar yang dinamis merupakan elemen penting dalam strategi operasi. Selain itu, siklus hidup produk dan jasa yang tidak panjang membuat perusahaan harus dengan berani mengenalkan produk dan jasa yang baru. Hal ini harus diikuti dengan proses baru. Beberapa hal yang merupakan dimensi yang diperhatikan dalam penawaran produk dan jasa adalah hubungan dan dukungan teknik, terutama yang dibutuhkan dalam pengembangan produk, yaitu desain dan pemrosesan, memenuhi jadwal proses produksi dan penyerahan jasa, serta layanan purna jual. Berikut presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.